baris ke-5. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu ishrina marratan wa lam yamut hatta yubashara bil jannah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah sekalian, kita sampai di bab terakhir ya daripada hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca selawat, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidak ada daripada doa, illa bainahu wa bainas samai, kecuali antara doa itu dan antara langit hijabun, terdapat hijab, penutup, hatta yusalliya alayya, sehingga orang yang berdoa membaca selawat atas Nabi. Fa idza shalla alayya, maka apabila orang yang berdoa membaca selawat atasku, kata Nabi, in kharaqa dzalikal hijabu, maka robeklah, terbukalah oleh hijab itu, oleh penutup itu, wa rufi'at du'ah, dan diangkat doa. Jadi kalau orang baca doa enggak pakai selawat, maka doanya itu baina sama'i wal ar, tergantung-gantung antara langit dan bumi, ya. Makanya kalau lagi baca doa pakaiin selawat, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha, atau salatan kamila, atau salatan apa, banyaklah macam-macam selawat. Cuman saya pesan kalau diaminin orang jangan terlalu banyak juga selawat. Kadang-kadang kalau ngaminnya terlalu panjang, yang ngamininnya udah nggak sabar. Apalagi kalau acara tahlilan, itu tangannya dari atas sampai ke bawah, amin, amin, amin. Jadi buat main. Makanya kita kalau diaminin, yang penting syarat doa kena, diantaranya selawat. Udah, kalau lagi diaminin cukup satu aja udah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan kamilatan wa salim salaman taman, jadi. Salatan tunjina biha, jadi. Salatan apa lagi? Allahumma sholli ala nuril anwar, jadi. Cukup satu aja. Ya, kalau diaminin orang. Bukan berarti 3, 4 nggak boleh. Khawatir orang yang ngaminin kita tuh jadi akhirnya bukan serius ngamininnya, jadi buat ledekan. Jangan semua yang kita hafal kita keluarin, jangan. Ya kan kadang-kadang orang baca doa mumpung-mumpung, oh semuanya dibaca, biar orang tahu hafalan gue banyak. Wah, jangan. Ya, jangan. Cukup, udah satu juga, ya. Nanti tutup lagi dengan selawat akhirnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi, ya. Jadi kata Nabi begitu tuh, ya. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Ya, tidaklah dari doa itu, ya,
kecuali antara doa dan langit itu ada hijab, ada penghalang, hatta yusalliya alayya, sehingga orang yang berdoa membaca selawat atasku, kata Nabi, fa idza shalla alayya, maka apabila ia membaca selawat atas diriku, in kharaqa dzalikal hijab, maka robeklah oleh penutup hijab tersebut, wa rufi'ad du'a, dan diangkat itu doa. Itu kalau di dalam matanya begitu. Wa fil labzi an aliyin, ya, ada juga bentuk lafaz hadisnya dari Sayyidina Ali, qala, ya, ia berkata, ma min du'ain, tidaklah dari doa, illa bainahu wa bainallahi hijabun hatta yusalliya 'alan nabi, katanya. Sehingga orang yang berdoa itu membaca selawat atas Nabi, fa idza shalla, maka apabila ia membaca selawat atas Nabi, tukhraqul hijabu, maka robeklah oleh hijab itu, fastujiba, dan dikabulkan doa itu, wa illam yusalli alaihi, jika ia tidak berselawat atas Nabi, lam yustajab ad-du'a, maka tidak diterima oleh doanya. Tuh, ya. Jadi selawat itu penting, ya, dalam berdoa. Bahkan orang yang berdoa kalau enggak baca selawat, maka doanya akan tergantung-gantung antara langit dan bumi. Rawahul Hasan Ibnu Arafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat atasku, kata Nabi, fi yaumin, di dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah Ta'ala menunaikan lahu baginya mi'ata hajatin, akan 100 hajat. Sab'ina minha, 70 daripada yang 100 itu, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Wasalasina minha, dan 30 daripadanya li dunyahu, untuk dunianya. Tuh, kalau baca salawat 100 dalam sehari, Allah tunaikan dia punya hajat, 70 untuk akhirat, 30 untuk Rawahu Ibnu Najjar an Jabir, katanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat atasku, kata baginda Nabi, 1 kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu isyrina marratan, maka Allah Ta'ala berselawat atasnya dan para malaikatnya isyrina marratan, 20 kali, walam yamut hatta yubasharalah bil jannah, walam yamut hatta yubashara bil jannah, dan tidak akan mati sehingga dikhabarkan baginya dengan surga. Wa an Abdillah ibni Amrin ibni As, dari Abdullah bin Amr bin As, qala, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alan nabi, barang siapa yang berselawat atas Nabi, wahidatan, 1 kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan, maka Allah Ta'ala berselawat atasnya, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, sab'ina salatan, 70 salawat. Falyuqilla min dzalika aw liyuksir, ya, maka sedikitkanlah min dzalika, dari yang demikian itu, aw liyuksir, atau memperbanyaknya. Tuh, ini kata siapa nih? Ya, Abdullah bin Umar bin As, ya. Jadi saudara, ini fadilah selawat luar biasa, banyak betul, ya. Ini sedikit nih, ada cerita nih, ya, kalau di situ nggak ada, ini di dalam syarahnya ada cerita keutamaan tentang orang yang membaca selawat. Ya, di sini dikatakan waruya, dan diriwayatkan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam, wa qala li, dan ia berkata kepadaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yusalli alaika ahadun, tidak berselawat atas engkau seorang pun, illa, kecuali, wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikat, kecuali berselawat atasnya sab'una alfan minal malaikat, 70.000 daripada malaikat. Tuh, selawat 1 kali, malaikat berselawat kepada kita 70.000, bukan 7 kali, 70 sab'una alfan, ya, 70.000.
Waruya di riwayat yang lain annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, sallat alaihil malaikatu, maka berselawat atasnya oleh para malaikat, wa man shalla alaihil malaikah, dan barang siapa yang berselawat atasnya para malaikat, sallallahu alaihi, maka berselawat oleh Allah atasnya. Wa man sallallahu alaihi, dan barang siapa yang berselawat oleh Allah atasnya, lam yabqa syai'un, maka tidak ada yang tersisa oleh sesuatu pun, fis samawati wala fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, illa shalla alaihi, kecuali berselawat juga atas orang itu. Qala ba'du sufi, berkata sebagian ahli sufi. Nah ini cerita nih. Kana li jarun musarrafun, adalah aku mempunyai tetangga yang melampaui batas ala nafsihi, atas dirinya. Ini kata orang sufi. Ya, sebagian ahli sufi mengatakan dia punya tetangga yang melampaui batas atas dirinya. La ya'rafu yaumahu, ia tidak mengenal akan harinya, min amsihi, dari kemarin. Kenapa? Min ta'ammuqihi fisakar, ya, dari dalamnya dia mabuk. Ya, terlalu apa itu mabuknya? Saking mabuknya udah berlebihan. Karena orang Arab, saudara, kalau mabuk itu bukannya sebotol dua botol, sedrem. Ya. Kalau kita kan sebotolnya udah rese. Ya, sampai ada lagunya tuh. Gara-gara sebotol minuman. Ya, kalau orang Arab sedrem, mabuk. Ya. Makanya dikatakan minta ammuqihi fisakar. Ya, dari dalamnya dia mabuk. Wa kuntu a'izuhu, dan aku telah memberikan nasihat, jangan mabuk ente, kerjaannya mabuk doang. Falam yakbal, dia kagak mau terima. Ini ahli sufi, dia punya tetangga model begitu. Wa amartuhu bitaubah, dan aku perintahkan ia untuk taubat. Falam yaf'al, tapi dia kagak mau ngerjain. Tuh. Falamma mata, maka tatkala ia meninggal, ra'aituhu fil manami, aku melihat di dalam mimpiku, kata ahli sufi ini, wa huwa arfa'u maqamin, ia berada di tempat yang tinggi. Wa alaihi, dan atas orang itu, khullatun khadra'u min hulal jannah, ya, memakai perhiasan yang hijau, min hulalil jannah, dari perhiasan surga. Bagus banget perhiasannya. Di dalam mimpinya orang ahli sufi. Libasul i'zari wal ikram, ia memakai pakaian, ya, kemuliaan dan pengagungan. Tuh, ya. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada dia, nilta hadhil martabatal azimati, dengan sebab apa ente dapat martabat yang begitu mulia, yang begitu agung? Qala, maka ini kata orang yang melampaui batas, yang tukang mabok, hadirtu yauman majlis dzikri. Ya, aku pernah hadir satu hari di majlis zikir. Fasami'tul alimah, maka aku mendengar akan seorang orang alim, yaqulu, ia berkata, man shalla 'alan nabi, barang siapa yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, dan ia mengangkat akan suaranya. Artinya suaranya diapain? Dikerasin, ya. Kayak kadang-kadang tuh kalau majlis Habib, ya, ayo angkat, baca. Kalau dia enak aja ya ngomong begitu, Betawinya. Ayo baca semuanya, angkat suaranya buat Rasulullah. Dia angkat tuh suaranya. Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Summa rafa'al alimu, maka mengangkat oleh orang alim sautahu, akan suaranya. Bisolati ala nabi, dengan membaca selawat atas wa rafa'tu sauti, dan aku pun mengangkat suaraku. Wa rafa'al qaumu aswatahum, dan mengangkat pula oleh kaum akan suara-suara mereka. Faghafara lana jami'an, maka mengampuni oleh Allah lana, bagi kami, jami'an semuanya, fi dzalikal yaum, pada hari itu, fakana nasibi, maka adalah ini bagianku, minal maghfirati war rahmah, daripada ampunan dan rahmat Allah, anjada alayya hadhihin ni'mah, ya, bahwa memberikan oleh Allah atasku hadihin nikmah, akan nikmat ini itu, gara-gara ngangkat suara ketika baca salawat, ya. Kalau bisa, saudara, itu juga pernah di dalam Quran tuh ada ayat, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa
orang-orang Yahudi, Nasrani, yaitu yang disebut dengan ahli kitab, ya'rifunahu, mereka kenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ah, sebagaimana mereka mengenal akan anak-anak mereka. Itu ada dalam satu hikayat cerita ketika baginda Nabi sakit mata, ya, Nabi dibawa tuh sama kakeknya. Siapa kakek Nabi? Hah? Kalau nyanyian gitu tuh, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib. Jadi kakeknya siapa kakeknya? Pakai nyanyiin dulu baru tahu. Ya. Jadi kakeknya Abdul. Ini Nabi Muhammad masih anak-anak sakit mata, dibawa sama kakeknya Tuan Abdul Muthalib ke rumah dukunnya orang Yahudi Nasrani. Dibawa, begitu sampai di rumah tuh dukun Yahudi Nasrani, kata ini dukun Tuan Abdul Muthalib, mohon maaf ya, untuk cucu ente anda nggak bisa ngobatin. Loh ngapa yang lain pada diobatin, giliran cucu saya kagak. Saya bangga, saya girang didatengin anda, seorang tokoh ya, Abdul Muthalib tokoh dia. Cuman mohon maaf nih, jangan ngomong sama orang-orang. Tuh, kata dukunnya orang Nasrani dan Yahudi. Ente jangan ngomong sama orang-orang. Lah ngomong gimana? Asal ente tahu, ana ngobatin orang-orang ini tawasulnya pakai nama cucu ente. Ila hadratin. Kan kalau kita begitu ya. Kalau kita tawasul kan sumal fatihata ila hadrat. Kan pakai hadratin Nabi dulu. Tawasul kepada, asal ente tahu, ana ngobatin orang pakai nama cucu ente, masa anak ngobatin pakai nama lah murai katanya. Ya, makanya nggak usah, dia pulang aja ntar, usapin sendiri. Makanya engkong-engkong kita kalau dulu ya, kalau kita zaman sakit mata suka diapain nama bapak kita, digituin ya, mata kita gitu. Bukan hanya yang manjur, tapi dia bacain selawat dulu tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Tuh, begitu saudara ya. Jangan main hahain aja. Bacain selawat dulu baru hahnya mah sekedar tambahan kayak orang minum kopi. Orang minum kopi kan pasti adanya. Emang apa tuh kalau nggak pakai ah? Ya. Kurang resep ya. Iya, kurang resep. Udah aja. Mungkin kalau orang yang biasa nggak pakai air biasa, tapi kalau penikmat kopi biasanya ada ahnya tuh ya. Biar resep ya. Mungkin nikmatnya di situ kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya ini mungkin tahun terakhir saya ngajar di sini. Ya. Tahun terakhir saya ngajar di sini. Ya. Ntar ngajar lagi 2025. Iya, kalian mau kemana? Ngeprank dikit ya, biar nggak. Ada yang mau nanya? Ya, ayo. Kita, kata Syekh Nawawi, la ya'lamu qadra dzalika, maka tidak ada yang dapat mengetahui kadar pahala itu ilallah, kecuali kalau kita bisa menghadirkan hati kita khusyuk. Kalau kita bacanya sambil apa? Sambil enggak khusyuk, yaitu Allah berikan pahala ka amsalil jibal, seperti gunung. Ya, itu enggak khusyuk. Pahalanya sebesar gunung. Bagaimana khusyuk? Maka kata Syekh Nawawi, kalau dia khusyuk, la ya'lamu qadra dzalika, enggak ada yang dapat mengetahui kadar pahalanya itu illallah, kecuali Allah. Makanya salawat buat apaan aja. Kita nih di usia yang udah beranjak dewasa atau tua, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, banyak lupanya. Itu kalau kita lupa katanya,
dalam menaruh sesuatu hal, entah kunci, entah apa di rumah, kalau lupa baca selawat aja. Biar banyak. Insya Allah ntar Allah kasihnya tuh, inget tuh. Kadang-kadang kita kalau lupa mau marah-marah aja sih, ya. Kunci di mana nih kunci motor? Ya. Gua taruh di sini, siapa yang benain? Aduh aja nih. Oh, ngoceh-ngoceh dulu. Nggak taunya tuh kunci di celana lepisnya diikat. Ya udah cari kemana aja kagak ada. Begitu dia singkap bajunya ada. Udah ngomel orang semua, anak diomelin, bini diomelin. Semua orang udah pada diomelin, adanya di celana dia. Ya, jangan. Jadi banyak kita baca selawat. Suka saya pesan, asal bisa jangan pules mata kita sebelum tidur baca selawat 1000 kali. Insya Allah ya nanti kita diperjumpahkan, mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Kalau enggak kita tutup dengan doa. Udah? Cukup? Ayo. Enggak, saya enggak ada acara. Bebas sekarang nih malam takbiran dah tuh kata. Saya pernah dengar ceramah Ustaz Somad kan dalam Yasin kan Yasin innaka la ayat ke-7. Yasin Al-Qur'an innaka la minal mursalin. Kalau la minal mursalin kan sungguh kau adalah seorang nabi gitu. Itu kan la-nya itu pendek. Berarti la itu ada kan ada ina adalah gitu ya. Terus saya lihat di walad dolin kan dan waladnya itu langsung nyambung ke do ya, karena ada tasdid. Itu artinya gimana sih Ustaz? Ya kalau dalam ilmu nahwu itu kembalinya nanti. Jadi dalam ilmu nahwu nanti ada yang disebut ya nun taukid dan lam taukid. Itu untuk penguatkan innaka laminal mursalin. Jadi ayat itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Karena awalnya Nabi itu diragukan sebagai seorang nabi. Bal huwa yatiman, akan tetapi dia hanya seorang anak yatim. Maka Allah yang mengatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar seorang rasul, untuk penegasan membantah keingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap diri. Nah itu kaitannya Bu Aji dengan ilmu nahwu ya. Kalau bacaannya salah panjang dikit aja artinya jadi salah. Beda. Ya, ada la di situ maknanya tidak, tapi ada la di situ maknanya sesungguhnya taukid. Ya, nah itu kaitannya nanti belajar ilmu makanya agama ini luas betul saudara. Ya, dari bahasa kita mesti pahamin dulu. Makanya orang bagaimana bisa mengerti agama kalau bahasanya aja dia belum ngerti. Ya, ada yang banyak di kampung kita Qur'annya belum rapi. Tapi udah belajar kitab kuning. Bukan nggak bagus. Tapi di awal dulu belajar Quran, nanti belajar ilmu sorobnya, nahunya, ya. Jangan langsung praktek buka kitab. Bukan nggak bagus. Kalau di masjid mah begitu, emang sekedar buat menjadi kegiatan rutin masjid, ya. Menunggu waktu maghrib ke isya, ya. Guru buka jamaahnya guru tutup jamaahnya, akhirnya pulang ngaji bisa buka tutup. Ngaji yang mana bang? Aku juga buka-buka aja, guru buka. Ya, jadi kalau bisa lihat siapa yang kita ajarin. Kalau memang pemula kasih aja yang baru-baru, yang mula-mula, jangan yang susah. Jadi begitu, tergantung siapa yang kita ajarin. Nah kembali ke pertanyaan itu, jadi itu penegasan Allah untuk menggembirakan Nabi kita Muhammad karena keingkaran orang-orang kafir. Karena mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bal huwa yatiman. Dia hanya seorang anak yatim. Tapi Allah mengatakan innaka laminal mursalin. Memang Nabi seorang yatim. Ya, tapi memang itulah Nabi kita Muhammad. Coba kalau kita lihat di Quran, gaya bahasa Allah nggak pernah memanggil Nabi Muhammad secara langsung. Tapi biasanya Allah memanggil pakai gelar. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Enggak pernah Nabi Muhammad dipanggil secara langsung seperti ya Adam, ya Idris, ya Musa. Itu kan dipanggil secara langsung nama. Tapi Allah enggak pernah.
Bahkan di dalam satu hadis yang cukup panjang dikatakan, lamma iqtarafa Adamul khati'atah. Tatkala melakukan perbuatan dosa oleh Nabi Adam, qala ia berdoa, qala ia berkata, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Dia mengatakan begitu tuh Nabi Adam. Aku minta kepadamu ya Allah dengan kebenaran Nabi Muhammad. Lima ghafartali, bagi apa yang engkau ampunkan buat aku. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah katakan, ya Adam kaifa arabta Muhammadan walam akhluqluk. Hai Adam, bagaimana engkau mengenal Nabi Muhammad padahal aku belum menciptakannya. Maka kata Nabi Adam, faqala, ia mengatakan, ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani, wahai Allah, sesungguhnya ketika engkau menciptakan aku, ya, biyadikah dengan kekuasaanmu, wa nafakhta firruh, ya, dan engkau tiupkan ruh kepada diriku, rafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku, ya, fara'aitu ala qawaimil arsy, dan aku lihat di tiang-tiang arsy maktuban tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Fa'alimtu, maka aku ketahui, annaka lam tudib ila ismika, engkau tidak akan menyandarkan namamu kepada nama seseorang illa ahabbal khalqi ilaika, kecuali hamba itu amat sangat engkau cinta. Tuh, Nabi Adam aja tuh berdoa pakai nama Nabi kita Muhammad. Sampai di akhir hadis itu dikatakan, laula Muhammadun, jikalau bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau Adam. Tuh. Jadi Adam diciptakan karena adanya Nabi Muhammad. Bahkan mas kawinnya Nabi Adam itu baca selawat sama Nabi. Sebagian riwayat mengatakan 100 kali, sebagian riwayat mengatakan isrina marratan 20 kali. Makanya orang kalau mau nikah biasanya baca maulid. Ya. Kalau cerai baca maulid enggak? Enggak. Mau nikah baca maulid, tahlil, baca maulid, nungguin besan belum datang. Karena memang maharnya Nabi Adam ketika nikah baca selawat sama Nabi. Sebagian riwayat mengatakan 100 kali, sebagian riwayat mengatakan 20 kali. Tuh, ya. Jadi kembali tuh, babnya sama kepada salat. Jadi pertanyaannya kenapa itu lamnya lam apa tuh? Ya, lamnya itu menguatkan, ya, kepada kerasulan seorang Nabi kita Muhammad. Dah, ya. Cukup ya. Kita tutup dengan doa dan kita berdoa mudah-mudahan di akhir bulan Jumadil akhir ini Allah panjangkan umur kita bisa sampai di bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad